Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Baik anak-anak, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Al-Ma'un artinya titik-titik. Al-Ma'un itu artinya adalah barang yang berguna. Jawabannya apa? Yaitu A. Soal nomor 2. Isi pokok surat Al-Ma'un adalah peringatan terhadap orang-orang yang titik-titik. Isi dari Al-Ma'un adalah orang yang mendustakan apa? Agama. Jadi jawabannya apa? Yaitu B. Soal nomor 3, alladzina hum an sholatihim sahun. Lafal di atas adalah surat Al-Ma'un ayat ke-5 yang artinya adalah titik-titik. Nah, di sini ada kata sahun. Sahun itu lalai. Berarti yang mana nak? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 4, percaya kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala termasuk rukun iman keempat. Jumlah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani ada titik-titik. Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Dan jawabannya adalah C. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail. Dari tabel di atas yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Nomor berapa? Yaitu nomor 2, nomor 4, nomor 5. 2, 4, 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 6, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita pola hidup sederhana, yaitu sikap hidup yang tidak kikir, tetapi juga tidak titik-titik. Berarti pola hidup sederhana itu tidak kikir, juga tidak tidak miskin. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Orang yang mempunyai sikap hidup sederhana, maka hidupnya akan titik-titik. Bagaimana hidupnya? Yaitu tenang dan berkecukupan. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Melakukan perbuatan tanpa mengharap imbalan, kecuali hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala disebut titik-titik. Disebut apa anak? Itu disebut ikhlas. Jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5 merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia berperilaku ikhlas dalam hal titik-titik. Itu dalam hal apa? Dalam hal beribadah. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Ada bermacam-macam sholat yang disunahkan untuk dikerjakan umat Islam. Adapun sholat sunnah yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan adalah sholat sunnah titik-titik. Ayo, sholat sunnah apa namanya? Itu sholat tarawih. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Rasulullah SAW mengajarkan sholat tarawih sebanyak titik-titik rakaat. Nabi Muhammad itu kalau sholat tarawih berapa rakaat? Itu 8 rakaat. Jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda dan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dapat menumbuhkan kecintaan kepada titik-titik. Cinta kepada siapa? Al-Quran. Jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Luqman adalah sosok orang tua panutan yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Beliau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa titik-titik. Ayo, Luqman itu diberi anugerah apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu kesalehan dan kata-kata hikmahnya. Jawabannya adalah B.
Soal nomor 14, dalam berinteraksi dengan manusia, Luqman mengajarkan kepada anaknya agar selalu bersikap titik-titik. Sikap bagaimana? Yaitu rendah hati. Jawabannya adalah A. Soal nomor 15, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Berbuat baik kepada kedua orang tua. 2. Bersikap riak dan membanggakan diri. 3. Bersyukur atas nikmat Allah SWT. 4. Selalu berbuat kebajikan. Dari pernyataan-pernyataan di atas, hikmah yang dapat diambil dari kisah Luqman ditunjukkan pada nomor titik-titik. Benar. Yang mana anak-anak ya? Yaitu yang pertama, yaitu berbuat baik kepada orang tua, kemudian bersyukur atas nikmat Allah, dan selalu berbuat kebajikan. Itu 1, 3, 4. Jawabannya adalah C. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu Romawi 2. Soal nomor 16. Soal nomor 16. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Berapa nama? Itu 107. Soal nomor 17. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bunyi lafal ayat di atas yang bergaris bawah dibaca titik-titik. Nah, yang garis bawah itu yukadzibu biddin. Yukadzibu biddin. Ya. Soal nomor 18. Wayamna'unal ma'un. Lafal ayat di atas adalah surat Al-Ma'un ayat ke titik-titik. Ayat berapa? Ayat terakhir yaitu berarti ayat ke-7 ya. Soal nomor 19. Kandungan ayat ke-6 dari surat Al-Maun adalah larangan berbuat titik-titik. Alladzina hum yura'un. Jadi berbuat apa? Riya gitu ya. Soal nomor 20. Seorang laki-laki pilihan Allah SWT yang diberi wahyu untuk dirinya dan agar disampaikan kepada umatnya disebut titik-titik. Yang disebut apa? Yaitu Rasul. Itu berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Soal nomor 21, Rasul yang harus kita imani ada 25. Rasul yang hidup pada zaman kekuasaan Raja Fir'aun adalah titik-titik. Nabi siapa? Itu Nabi Musa alaihi salam. Soal nomor 22, seorang Rasul memiliki tugas-tugas mulia. Di antara tugas seorang Rasul adalah memperbaiki perilaku umat manusia agar berakhlak titik-titik. Berakhlak apa? Terpuji atau berakhlak mahmudah ya. Soal nomor 23. Rasul mempunyai 4 sifat wajib. Salah satunya adalah amanah, yang artinya titik-titik. Amanahnya apa? Dapat dipercaya ya. Soal nomor 24. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul adalah sifat mustahil. Di antaranya adalah kibir, yang artinya adalah apa Nana? Artinya kibir bohong. Soal nomor 25. Orang yang mempunyai sikap hidup sederhana hanya akan membelanjakan hartanya sesuai dengan titik-titik. Sesuai dengan apa? Kebutuhan ya. Soal nomor 26. Kebalikan dari hidup sederhana adalah titik-titik. Berarti hidup apa Nana? Hidup mewah. Kita tidak boleh itu gaya hidup mewah ya. Soal nomor 27. Orang yang menerapkan pola hidup sederhana tidak suka pamer dan selalu titik-titik atas nikmat Allah. Lalu apa? Bersyukur. Soal nomor 28. Ketika makan, Qabil mengambil banyak makanan dan tidak menghabiskannya. Sikap Qabil tersebut termasuk sikap boros dan mubazir. Orang yang suka boros dan mubazir menjadi teman titik-titik. Teman siapa? Teman yaitu setan. Soal nomor 29.
Melakukan suatu amal perbuatan hendaknya dengan ikhlas. Orang yang selalu ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu titik-titik, selalu apa? Tenang dan tentram. Soal nomor 30. Sikap berbangga diri dengan amal perbuatan yang telah dilakukan dapat merusak keikhlasan. Berbangga diri dengan amalnya adalah pengertian dari titik-titik. Dari apa? Sikap apa, anak? Itu ujub, ya, bangga dengan amal perbuatannya. Soal nomor 31. Orang yang senang beramal maupun bersedekah dengan ikhlas disebut titik-titik. Namanya apa? Itu mukhlis. Soal nomor 32. Salah satu ciri orang yang ikhlas adalah tidak memamerkan atau menceritakan amalnya kepada orang lain dan tidak mengharap titik-titik dari orang lain. Mengharap apa? Imbalan. Ya. Soal nomor 33. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai titik-titik pada berangkat maghrib, yaitu sampai terbit fajar. Soal nomor 34. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Adapun hukum mengerjakan sholat tarawih adalah panana, itu sunnah. Ya. Soal nomor 35. Banyak keutamaan yang kita dapatkan dari sholat tarawih. Salah satunya adalah dapat menghindarkan diri dari perbuatan titik-titik. Perbuatan apa? Yaitu tercela. Soal nomor 36. Tadarus berasal dari kata darusan, artinya adalah belajar. Ya. Soal nomor 37. Luqman merupakan orang soleh yang patut diteladani karena ketakwaan dan kesalehannya. Ia mendapat julukan Al-Hakim, artinya orang yang ahli hikmah. Soal nomor 38. Luqman menasihati anaknya agar jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. Orangnya namanya apa? Musyrik, ya. Soal nomor 39. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jika orang tua memberi nasihat agar anaknya berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela, maka kewajiban anak adalah titik-titik nasihatnya. Bagaimana? Yaitu mentaati, ya, atau melaksanakan nasihat orang tua. Soal nomor 40. Dalam surat Luqman ayat 12 dijelaskan bahwa Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang banyak titik-titik dan nyata bersyukur. Ya, ayat 12. Soal nomor 41. Surat Al-Ma'un ayat terdiri dari 7 ayat. Bagaimana bunyi surat Al-Ma'un ayat ketiga? Yo, bagaimana bunyi dari surat Al-Ma'un ayat ketiga? Ayat ketiga bagaimana bunyinya? Itu wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Itu wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Wala yakhudhu ala ta'amil miskin, ya. Soal nomor 42. Mukjizat adalah kejadian luar biasa pada seorang rasul yang tidak dapat ditiru manusia untuk membuktikan kerasulannya. Sebutkan 3 mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yo, mukjizat Nabi Muhammad apa, anak? Pertama itu Al-Quran, ya. Kemudian apa lagi? Membelah apa? Dan apa lagi? Itu Isra Mi'raj, ya, banyak anaknya. Kemudian bisa mengeluarkan air dari celah-celah jannah.
Sekarang soal nomor 43. Membiasakan hidup sederhana hendaknya dilakukan sejak masih kecil agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian jelaskan 3 contoh perilaku hidup sederhana. Wah, kira-kira apa anak-anak? Contoh perilaku hidup sederhana. Oh, apa kira-kira? Pertama apa anak-anak? Tidak membeli, apa kira-kira? Tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Apa lagi kira-kira? Tidak mencela makanan ya, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Kalau makanan kalian tidak suka, jangan kalian celah ya, itu tidak boleh. Kemudian apalagi kira-kira? Berpakaian rapi dan bersih ya, tidak menggunakan perhiasan ya. Jadi contoh dari perilaku hidup sederhana itu tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan tidak mencela makanan yang dihidangkan, dan berpakaian rapi dan bersih, serta tidak menggunakan perhiasan. Soal nomor 44. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas tanpa pamrih akan terasa ringan dan tidak ada beban sedikit pun, dan pasti akan mendatangkan banyak manfaat atau keuntungan. Sebutkan 3 manfaat atau keuntungan berperilaku ikhlas. Apa sih manfaat dari perilaku ikhlas itu? Yang pertama apa Nana? Yaitu terhindar dari godaan setan ya. Kemudian apa lagi? Terhindar dari penyakit hati. Kemudian menciptakan ketenangan dalam apa Nana? Masyarakat. Jadi manfaat ikhlas itu pertama terhindar dari godaan setan, karena setan itu selalu menggoda agar kita beribadah atau berbuat itu tidak ikhlas. Kemudian yang kedua terhindar dari penyakit hati, contohnya ada iri, kemudian pelit, sum'ah, ujub, riya gitu ya. Dan yang terakhir adalah menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Soal nomor 45. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Tilawah. Maksudnya di bulan Ramadan kita disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Sebelum membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus kita lakukan. Jelaskan 3 adab membaca Al-Quran. Ya, apa saja adab membaca Al-Quran? Pertama adalah berwudu. Kemudian apa lagi anak-anak? Kemudian menghadap mana? Menghadap kiblat. Kemudian membaca dengan apa? Tartil ya. Itu adab membaca Al-Quran. Soal nomor 46. Luqman adalah sosok teladan bagi umat manusia. Begitu pula dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya. Nasihat tersebut dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan 3 nasihat Luqman kepada anaknya yang tercantum dalam surat Luqman ayat ke-17. Ayo, apakah nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya? Berdasarkan yaitu surat Luqman ayat ke-17. Pertama, supaya apa anak-anak?
pertama itu yaitu supaya mendirikan sholat wajib ya, mendirikan sholat wajib maupun sunnah ya. Yang kedua, berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. Jadi nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya berdasarkan surat Luqman ayat 17, yang pertama adalah supaya mendirikan sholat wajib maupun sunnah. Kemudian berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu sabar dalam menghadapi ujian hidup. Demikian tadi anak-anak pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Semoga bermanfaat. Semoga kalian lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, tetap semangat belajar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.